Baik, kita mulai dengan perhitungan resep. Mohon agar bisa diperhatikan baik-baik dan dipelajari dengan baik. Nah, perhitungan resep, kita harus menghitung resep untuk menentukan jumlah total larutan yang dibutuhkan, zat-zat kimia yang dibutuhkan, jumlah air sebagai pelarut, dan yang terakhir berapa suhu dan waktu prosesnya. Nah, perhatikan resep di bawah ini. Jadi kalau ada resep seperti ini, ada enzim amilase, pembasah, asam asetat, suhu, waktu, dan float. Yang perlu diperhatikan di awal adalah float, atau disingkat atau disebut juga liquor ratio. Ya, jadi di sini float ada tulisannya 1:30, artinya setiap berat bahan 1 gram, maka berat larutannya 30 kali lipatnya atau 30 gram. Gitu ya. Jadi kalau berat bahannya 10 gram, maka berat larutannya 300 gram. Ini kalau 1:30. Berarti kalau 1:40, berat larutannya jadi 400. Nah, karena sebagian besar berat larutan itu air, jadi bisa disetarakan menjadi 300 ml. Ya. Nah, jadi float ini adalah perbandingan antara berat bahan dengan berat larutannya yang nanti dikonversi menjadi volume larutan. Oke, kemudian setelah mempelajari float, kita akan mencoba menghitung secara matematis jika kita mengetahui berat bahannya atau berat kainnya dalam BB, saya singkat BB, berat larutannya atau jumlah total larutannya dalam BL. Maka kalau floatnya 1:30, artinya berat bahan dikali 30 sama dengan berat larutan. Kalau floatnya 1:20, artinya berat bahan dikali 20. Gitu seterusnya. Ya, jadi kalau berat bahannya 10 gram, tinggal dikali dengan floatnya 30. 10 kali 30 sama dengan 300 gram atau setara dengan 300 ml larutan. Jadi nanti kita harus menyiapkan total larutan dalam satu proses tersebut sebanyak 300 ml. Nah, pahami dulu di awal dengan baik. Kalau ini sudah oke, kita hitung kebutuhan zatnya. Nah, untuk jumlah zat yang dibutuhkan, parameternya berasal dari berat total larutan yang dibutuhkan tadi. Jadi dari berat total larutan ini ada berapa, nanti lihat resepnya. Misalnya ini enzim amilase sebanyak 10 gram per liter. Maka ini berarti untuk setiap 1 liter larutan, total larutan, membutuhkan enzim sebanyak 10 gram. Ya, atau dibaca 10 gram setiap 1 liter total larutan. Gitu. Nah, karena jumlah total larutan yang harus disiapkannya sedikit dalam 300 ml, maka nanti ini bisa dikonversi gram per liter menjadi gram per 1000 ml. Artinya kalau enzim amilasenya 10 gram per liter sama dengan 10 gram per 1000 ml. Nah, maka kebutuhannya berapa enzimnya kalau larutannya 300 ml? Ya tinggal dikalikan. Jadi 10 gram per 1000 ml dikali 300 ml. Satuannya dicoret, nolnya dicoret, hasilnya adalah 3 gram. Ya, jadi pastikan satuan ditulis juga untuk mempermudah ini kebutuhannya dalam gram atau dalam mili. Kalau di sininya dalam gram, berarti kesininya juga dalam gram. Kalau di sininya dalam mili, berarti kesininya juga dalam mili. Ya, sehingga artinya pada jumlah larutan total sebanyak 300 mili akan terdapat enzim sebanyak 3 gram. Ya, berarti 3 gram per 300 mili akan setara dengan 10 gram per 1000 mili atau 1 liter. Bisa ya? Oke, kemudian kita lanjut.
Nah, nanti kalian hitung berdasarkan resep ini, kebutuhan pembasah berapa, kebutuhan asam asetatnya berapa. Ya, ini berdasarkan ini. Nah, kemudian nanti latihan soal, silahkan hitung kebutuhannya dan pastikan satuannya atau unitnya ditulis untuk memudahkan pengukuran. Jadi ada yang dalam mililiter nanti, ada juga yang dalam gram. Nah, kemudian setelah latihan soalnya selesai, kita coba hitung kebutuhan air atau pelarut. Jadi kebutuhan air atau pelarut tadi sama dengan jumlah total larutan yang akan dimasukkan ke mesin atau ke alat dikurangi jumlah total zat-zat. Supaya mudah, ini semua disetarakan dalam mililiter. Dianggap berat jenisnya sama. Karena jumlah total larutannya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah total zatnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah total larutannya. Nah, sehingga kebutuhan airnya setelah ini diketahui jumlah total zatnya berapa mili, tinggal dikurangi, berarti sisanya adalah air. Gitu ya. Saya rasa ini mudah. Nah, kemudian yang terakhir di resep itu ada penulisan suhu dan waktu optimum. Nah, jadi suhu dan waktu optimum ini adalah suhu di mana dicapainya proses secara optimum. Waktu adalah waktu optimum yang diperlukan selama dia mencapai suhu optimum. Nanti kita bahas di bagian resep. Nah, jadi nanti di bagian resep ya diketahui bahwa suhu optimum 60 ini 60 derajat Celcius dan waktunya 60 menit. Jadi ini di resep ini hanya menampilkan suhu optimumnya saja, bukan suhu dan waktu total proses. Nanti dapat dilihat di skemanya. Ya. Nah, nanti dari suhu dan waktu optimum ini akan ditentukan gimana caranya membuat skema prosesnya. Oke, saya rasa cukup. Untuk pembuatan skema proses akan diberikan di materi yang lain. Terima kasih.